warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS. Untuk tahap yang pertama adalah tahap berinteraksi. Tahap berinteraksi ini kita akan membaca terkait dengan catatan keperawatan kita, apakah memang pada masyarakat tersebut perlu kita lakukan tindakan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang HIV, kemudian mempersiapkan diri kita, kemudian mempersiapkan tempat, kemudian sasaran, waktu, dan juga mempersiapkan media promosi kesehatan. Bisa itu lembar balik, kemudian bisa itu poster, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahap orientasi, di mana tahap orientasi kita bertemu dengan masyarakat sasaran kita untuk kita lakukan tindakan penyuluhan. Selamat pagi Bu-Ibu semua. Selamat pagi Bu. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan kemarin ya Ibu-Ibu, hari ini kita akan melakukan tindakan penyuluhan tentang HIV ya Bu ya. Sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu. Nama saya Sri Nurhati Ningsih. Saya dari Setika Surya Global. Hari ini saya akan melakukan tindakan penyuluhan tentang HIV. Nanti kira-kira selama 30 menit ke depan ya Bu ya. Apakah Ibu-Ibu semua setuju? Insya Allah Mbak setuju. Ya, baik ya. Sebelumnya mungkin kita baca basmalah bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja, di mana tahap kerja nanti kita akan memberikan penyuluhan kepada sasaran kita atau masyarakat. Ya, Ibu-Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu HIV? HIV itu penyakit menular Bu. Oh iya, ya memang benar ya Bu ya. Jadi HIV itu adalah penyakit menular, di mana HIV itu adalah human immunodeficiency virus ya Bu ya kepanjangannya. Jadi HIV ini adalah virus yang nanti menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Jadi nanti kalau seseorang terkena HIV ini nanti akan yang diserang adalah kekebalan tubuhnya, sehingga nanti lama-lama dia akan terjadi sakit yang terus-menerus ya Bu ya. Jadi nanti akan masuk ke fase yang namanya adalah fase AIDS ya Bu ya. Jadi AIDS ini kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome ya. Jadi kumpulan berbagai macam gejala karena kondisi imun kita jadi turun ya, gitu ya Bu ya. Ya, kemudian selanjutnya sudah paham ya Bu ya tadi ya pengertian dari HIV ya. Bu ya, jadi apabila seseorang itu terkena HIV nanti seumur hidup nanti dia akan hidup dengan virus HIV ya Bu ya, karena memang sampai sekarang HIV itu belum disembuhkan, belum bisa disembuhkan ya. Obat yang selama ini ada itu hanya sebagai menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh ya Bu ya. Kemudian HIV itu sebenarnya walaupun sebagai penyakit yang menular, tetapi dia tidak tidak secara langsung nanti bisa menular misalkan dengan bersentuhan gitu ya Bu ya. Tetapi ini adalah HIV itu bisa menular melalui apa saja ya. Yang pertama bisa melalui karena kontak darah, kemudian kontak dengan cairan sperma, cairan vagina gitu ya. Kemudian kontak karena air susu ibu. Jadi mungkin ibunya terkena HIV, kemudian memberikan ASI, kemudian nanti dia akan tertular gitu ya. Ya, kemudian ibu-ibu semua, jadi setelah tadi virus masuk ke dalam tubuh, maka nanti seseorang akan terinfeksi HIV, kemudian di sini ada fase yang namanya fase periode jendela ibu-ibu ya. Jadi periode jendela itu berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Jadi nanti apabila kita terinfeksi, kemudian dicek gitu ya, kemungkinan dalam periode jendela ini kita belum bisa melihat virusnya di dalam tubuh ya. Jadi
nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, sekitar 5 sampai dengan 10 tahun gitu ya. Jadi apabila mungkin kita ada keluarga yang mungkin terkena HIV, maka silakan saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan HIV. Ya, jadi ibu-ibu, HIV itu bisa menular ya, karena tadi bisa menular melalui hubungan seksual ya Bu ya, hubungan seksual. Ya, hubungan seksual ini tentunya adalah hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan seks ya. Dari ibu-ibu semua di sini, apakah mungkin ada yang sering bergonta-ganti pasangan seks? Tidak ya? Ya, tidak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apabila kita bergonta-ganti pasangan seks itu bisa resiko untuk tertular HIV ya. Kemudian selanjutnya melalui transfusi darah. Jadi mungkin kita pernah memberikan transfusi atau mendapatkan transfusi gitu ya. Nah, ini nanti kalau darahnya terinfeksi maka nanti bisa tertular HIV. Kemudian juga bisa karena kehamilan gitu ya, karena mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata diri kita HIV, nanti kita, anak-anak kita yang kita lahirkan nanti bisa terkena HIV. Kemudian penggunaan narkoba ya, semoga ya ibu-ibu di sini tidak ada yang menggunakan narkoba ya, terutama di sini adalah narkoba suntik, karena narkoba suntik itu bisa sebagai transfer HIV karena biasanya bergonta-ganti jarum suntik yang tidak steril. Itu tadi ya ibu-ibu ya, untuk penularan HIV. Kemudian sebenarnya HIV itu tidak gampang ya Bu ya menular, jadi sebenarnya HIV itu tidak ditularkan melalui apa saja gitu ya. Jadi kadang kita bertemu dengan orang dengan HIV biasanya takut ya Bu ya, mungkin berjabat tangan juga takut, memegang saja kadang kita takut gitu ya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa HIV itu tidak ditularkan melalui misalkan orang pada satu rumah tersebut ada yang terkena HIV. Jadi kalau ada keluarga yang terkena HIV ya jangan diminta untuk meninggalkan rumah gitu ya, karena ini bisa dicegah, jadi tidak akan menularkan HIV kepada orang lain ya yang ada di dalam rumah. Jadi tinggal serumah tidak akan menularkan HIV. Kemudian penggunaan kamar mandi atau jamban yang bersama-sama ini nanti juga tidak menularkan HIV. Kemudian makan dan minum bersama-sama ini juga tidak akan menularkan HIV. Jadi nggak usah takut, misalkan mungkin kita makan kemudian piringnya besoknya digunakan oleh pasien HIV atau orang HIV nanti akan tertular, tidak ya. Kemudian berjabat tangan gitu ya, itu juga tidak akan menularkan HIV. Kemudian berpelukan, berciuman ya, itu juga tidak menularkan HIV. Dan juga gigitan nyamuk ya. Jadi kadang kita takut karena kita tinggal serumah ada nyamuk gigit, kemudian gigit ke kita, takut kita tertular HIV. Ya itu tadi ya, ini untuk beberapa hal yang tidak menularkan HIV. Ya, ada yang mau bertanya dulu ibu-ibu? Tidak? Oh, belum ya. Nah ini tinggal yang terakhir ya ibu-ibu ya. Ini merupakan pencegahan, jadi supaya nanti kita tidak tertular HIV, maka kita akan melakukan beberapa upaya pencegahan ya. Biasa dikenal dengan ABCDE ya, dimana A itu adalah absen, jadi kita tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan gitu ya. Takutnya nanti kita sudah kontak berhubungan seksual tapi kita tidak tahu ternyata pasangan kita adalah dia positif HIV. Kemudian yang kedua adalah be faithful ya, jadi kita setia terhadap pasangan kita ya. Jadi saling setia, tidak berhubungan seksual dengan bergonta-ganti, itu nanti adalah cara pencegahan yang kedua. Kemudian cara pencegahan yang ketiga adalah dengan menggunakan kondom gitu ya, menggunakan kondom, terutama ini kalau mungkin bagi pekerja seksual ya, atau mungkin pasangan kita terkena HIV. Jadi mungkin salah satunya supaya nanti kita tidak tertular, maka kita menggunakan kondom.
Kemudian selanjutnya adalah drug atau tidak menggunakan obat-obatan terlarang, misalkan menggunakan narkoba suntik tadi ya, karena bisa mencetuskan HIV masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah edukasi. Jadi hari ini saya memberikan edukasi supaya nanti ibu-ibu semua di sini paham gitu ya, bagaimana cara pencegahan terkait dengan HIV. Ya, tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana tahap terminasi kita akan mengkaji respon pasien atau sasaran kita. Ya, bagaimana ibu-ibu setelah mendapatkan penyuluhan tentang HIV tadi? Ya, cukup jelas. Mbak, mau tanya boleh Mbak? Oh iya, silakan boleh. Kalau obat HIV itu apa Mbak berarti Mbak? Oh iya, tadi lupa ya ibu ya, kelupaan terkait dengan obat HIV. Jadi ibu-ibu di sini penata laksanaan atau pengobatan terkait dengan HIV itu ada obat yang namanya obat ARV atau antiretroviral virus ya Bu ya. Jadi nanti obat-obatan ini akan diberikan oleh dokter, tetapi obat ini tidak untuk menyembuhkan atau menghilangkan virusnya, tetapi hanya untuk menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh gitu ya Bu ya. Itu terkait dengan penata laksanaan. Jadi mungkin nanti kalau ada di keluarga ada yang terkena HIV, silahkan nanti dibawa ke rumah sakit, kemudian nanti kita akan memberikan pengobatan ARV tadi. Itu ya Bu ya. Iya. Iya, tadi semuanya cukup bagus ya, antusias dalam melakukan tindakan penyuluhan tadi ya, semuanya aktif gitu ya. Besok nanti kita akan ketemu lagi mungkin di lain waktu ya Bu ya, dengan materi dan tema yang lain ya Bu ya. Saya harapkan di sini tetap menjaga supaya nanti kita tidak terkena HIV ya. Mungkin gitu saja pertemuan kita. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran tentang penyuluhan atau promosi kesehatan kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.